Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Marilah terlebih dahulu kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala rahmatnya kepada kita sehingga pada hari ini saya ingin mempresentasikan materi akhlak dan tasawuf. Sebelum itu, mohon izin perkenalkan nama saya Safwan Iman Ramadhani dengan NIM 2283210010. Jurusan Pendidikan Vokasional Teknik Elektro. Kita masuk ke materi. Yang pertama, akhlak. Pengertian akhlak. Menurut etimologi, akhlak berasal dari kata halaka dengan akar kata hulukan yang artinya perangai, tabiat, dan adat. Bisa disebut juga dengan halukun yang berarti kejadian, buatan, ciptaan, atau sistem. Sedangkan yang dibuat oleh manusia, baik itu yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif, tergantung kepada tata nilai yang dijadikan landasan atau tolak ukurnya. Adapun secara terminologi, menurut Imam Al-Ghazali Ihya Juz 3 halaman 54 mengatakan bahwa akhlak adalah suatu ibarat dari dorongan jiwa yang secara otomatis menimbulkan perbuatan yang mudah dan gampang tanpa membutuhkan pikiran dan usaha. Bisa juga didefinisikan ilmu akhlak yaitu ilmu yang membahas tentang tingkah laku manusia ditinjau dari segi baik dan buruknya, apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara melakukan sesuatu untuk diri sendiri dan orang lain dalam mencapai tujuan. Istilah akhlak atau khuluq mengacu pada pandangan dasar Islam bahwa manusia diciptakan dalam kebaikan, kesucian, kemuliaan, dan sebaik-baik ciptaannya. Manusia harus memelihara kebaikan, kesucian, dan kemuliaan itu dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berbuat baik kepada sesamanya. Jika tidak dapat memeliharanya, maka manusia dapat jatuh martabatnya dalam kenistaan, menjadi makhluk pada tingkat yang paling rendah. Quran Surat At-Tin ayat 4-6. Dalam pandangan Islam, sifat dasar manusia yang positif itu bersifat universal, metafisik, dan tidak berubah, yang ada sejak lahir dalam struktur umum metafisik manusia. Pada dasarnya, manusia adalah makhluk yang cenderung pada tauhid, memiliki pengetahuan bawaan, dan memiliki watak bertanggung jawab. Namun, potensi manusia sangat dipengaruhi oleh lingkungan, karena dapat menentukan perkembangan perilaku anak, asuhan orang tua, dan pergaulan sosial. Seseorang mungkin mempengaruhi pandangan hidup dan kepribadian yang terasingkan dari asal sifat dasarnya sendiri dan menyimpang welcome tauhid. Manusia dilahirkan sesuai dengan fitrahnya. Pengertian fitrah di sini berarti asli, bersih dan suci, bukan kosong. Melainkan berisi daya-daya yang wujud dan perkembangan, bergantung pada usaha manusia sendiri. Tuhan telah menciptakan daya-daya dalam diri manusia. Jauh sebelum perbuatannya timbul fitrah manusia yang positif itu bersifat perennial, menetap, tidak berubah. Akan tetapi perwujudannya dalam tingkah laku atau perbuatan dipengaruhi oleh aspirasi pribadi dan lingkungan sosialnya, atau usaha pendidikan, perbuatan, tingkah laku tidak terbentuk sejak azali. Next. 2. Ruang lingkup akhlak. Ruang lingkup akhlak mencakup hubungan manusia dengan Allah, diri sendiri, sesama manusia, dan lingkungan.
Pola hubungan manusia dengan Allah seperti mentauhidkan Allah, menghindari syirik, memohon pertolongan kepada Allah melalui doa, berzikir di waktu siang ataupun malam, baik dalam keadaan berdiri, duduk, ataupun berbaring, dan bertawakallah kepadanya. Ada beberapa pola hubungan manusia, di antaranya pola hubungan manusia dengan diri sendiri, seperti menjaga kesucian diri dari sifat rakus dan mengumbar nafsu, mengembangkan keberanian, menyampaikan dan hak dan kebenaran, memberantas kezaliman, kebodohan, dan jumud, dan bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah. Next. Pola hubungan dengan keluarga atau tetangga seperti berbakti kepada kedua orang tua atau birrul walidain, baik dengan tutur kata, pemberian nafkah ataupun doa, memberi bantuan material ataupun moral kepada karib kerabat atau atizal gurba. Suami memberikan nafkah kepada istri, anak, dan anggota keluarga lain. Suami mendidik istri dan anak agar terhindar dari api neraka, dan istri menaati suaminya. Pola hubungan dengan masyarakat dalam konteks kepemimpinan, pola-pola hubungan yang perlu dikembangkan adalah menegakkan keadilan, berbuat ihsan, menjunjung tinggi musyawarah, memandang kesederajatan manusia, dan membela orang-orang lemah seperti orang miskin dan orang yang tersiksa, orang yang tidak berkependidikan, mentaati pemimpin, dan berperan serta dalam kegiatan-kegiatan kepemimpinan. Sementara sebagai anggota masyarakat perlu menjunjung tinggi uhwah dalam seiman dan uhwah kemanusiaan. Saling tolong-menolong, pemurah, penyantun, menepati janji, saling wasiat dalam kebenaran dan ketakwaan. 3. Akhlak, moral, dan etika. Akhlak sebagaimana uraian adalah budi pekerti, perangai, tingkah laku, dan tabiat. Atau juga akhlak adalah ilmu yang menentukan batas antara baik dan buruk, antara yang terpuji dan tercela, tentang perkataan dan perbuatan manusia lahir dan batin. Rasulullah diutus oleh Allah adalah untuk menyempurnakan dan memperbaiki akhlak manusia. Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti adat kebiasaan yang merupakan bagian dari filsafat. Etika adalah ilmu tentang tingkah laku manusia, prinsip-prinsip yang disistematisir, tindakan moral yang benar. Letak perbedaan akhlak dan etika adalah etika merupakan cabang dari filsafat yang bertitik tolak dari akal pikiran, sedangkan akhlak adalah suatu ilmu pengetahuan yang mengajarkan mana yang baik dan mana yang buruk berdasarkan ajaran dari Allah dan Rasul-Nya. Kata moral berasal dari bahasa Latin, yaitu mores, yang berarti tindakan manusia yang sesuai dengan ukuran yang diterima oleh umum. Dalam bahasa Indonesia, moral diterjemahkan dengan susila, yaitu perilaku yang sesuai dengan pandangan umum yang baik dan wajar, yang meliputi kesatuan sosial dan lingkungan tertentu. Dengan demikian, ada kesamaan dan perbedaan antara etika dan moral. Etika lebih banyak bersifat teori dan moral lebih banyak bersifat praktis. Etika merupakan tingkah laku manusia secara umum, universal, sedangkan moral bersifat lokal, lebih khusus. Sebenarnya inti dari pelanggaran etika dan moral adalah dilakukan oleh manusia dapat dikembalikan kepada kata hatinya. Jika ada tersirat dalam hatinya bahwa perbuatan yang ia lakukan kurang baik, maka jika ia lakukan juga, maka ia sudah melakukan pelanggaran baik yang bersifat etika ataupun moral.
kita udah masuk ke materi kedua, yaitu tasawuf. Pengertian tasawuf. Kata tasawuf dalam ejaan bahasa Indonesia ditulis bahwa tasawuf berasal dari kata safa yang berarti bersih. Jadi sufi artinya orang yang hatinya tulus dan bersih di hadapan Tuhannya. Pendapat lain mengatakan bahwa kata tasawuf berasal dari kata sufa yang berarti serambi Masjid Nabawi di Madinah yang ditempati oleh para sahabat Nabi yang miskin dari golongan muhajirin. Mereka disebut ahlu al-sufah, yakni orang-orang yang ikut hijrah dengan Nabi dari Mekah yang kehilangan harta mereka berada dalam keadaan miskin, tidak memiliki apa-apa. Ruang lingkup tasawuf. Pembahasan ruang lingkup ini meliputi akal dan makrifat hati dan latihan. Adapun status ilmu tasawuf meliputi menuntun sesuai dengan petunjuk dan membuang apa yang tidak sesuai dengan tuntunan yang berlaku. Berusaha sekuat tenaga menuju ke jalan ilahi. Dalam dunia tasawuf diketahui ada dua corak pemikiran yang masing-masing diwakili oleh Al-Ghazali dan Ibnu Arabi condong berpikir falsafi. Sedangkan Ibnu Arabi lebih condong dengan hikmatul lahiyah. Al-Ghazi yang menitik beratkan kepada agliyah mengambil keraguan sebagai dasar tingkat pertama dalam jenjang keyakinan. Manakala manusia sudah sampai pada batasnya, maka ia bertemu dengan keimanan dan kesibukan akal akan berhenti dengan latihan jiwa dan raga. Ibnu Arabi yang menitik beratkan kepada hati dengan hikmatul lahiyah, manusia akan mendapatkan pengetahuan dengan melatih jiwa dan menekan hawa nafsu, di mana hawa nafsu merupakan penghalang antara manusia dengan nur ilahi. Manakala sampai ke taraf arifin, maka ia dapat mempelajari dan meneliti segala ilmu pengetahuan dengan ragamnya. Makom menuju Allah. Tujuan tasawuf adalah memperoleh komunikasi atau hubungan langsung dengan Tuhan, sehingga disadari benar bahwa seseorang berada di hadirat Tuhan atau dekat dengannya. Namun demikian, harus menempuh latihan-latihan tertentu dan disiplin kerohanian dalam berbagai pengalaman yang dirasakan dan diperoleh melalui usaha-usaha tertentu yang disebut makom. Makomat, bentuk jamak dari makom, yaitu tingkatan-tingkatan hidup para sufi yang telah dapat mencapai dan dekat dengan Tuhannya. Menurut Abu Nasyir Al-Sarraj, al-makomat adalah tingkatan-tingkatan seorang hamba di hadapan Tuhan dalam hal ibadah, mujahadah, dan riyadah. Memerangi dan menguasai hawa nafsu. Adapun jumlah makom yang ditempuh oleh para sufi berbeda-beda sesuai dengan pengalaman pribadi yang bersangkutan. Menurut Abu Nasyir Al-Sarraj menyebutkan 7 makom, yaitu taubat, waro, juhud, kefakiran, kesabaran, tawakal, dan keridoan. Sedangkan menurut Al-Kalabazi menyebutkan beberapa makom, yaitu taubat, zuhud, sabar, al-fakir, tawadlu, takwa, tawakal, ridho, mahabbah, dan ma'rifat. Nih, macam-macamnya nih. Taubat adalah sebenar-benarnya taubat yang tidak akan membawa kepada dosa lagi. Seorang calon sufi yang sedang berada di makom ini menyesali segala perbuatan dosa yang pernah dilakukannya. Kemudian bertaubat dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan dosanya.
Waro. Waro adalah menjauhi segala perbuatan yang dilarang oleh syara, termasuk juga memenuhi segala hal yang termasuk syubhat. Zuhud adalah keadaan meninggalkan dunia dan kehidupan material sebelum menjadi sufi. Seorang calon terlebih dahulu harus menjadi zahid. Fakir adalah keadaan tidak meminta lebih daripada apa-apa yang telah ada pada dirinya. Tidak meminta rizki kecuali hanya untuk dapat menjalankan perintah-perintah Allah. Malah tidak meminta sungguh pun tidak ada pada dirinya. Akan tetapi bila diberi diterimanya, tidak meminta dan tidak juga menolak pemberian. Sabar. Sabar adalah menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, juga sabar dalam menerima segala cobaan yang menimpa dirinya. Tawakal. Tawakal adalah menyerah kepada qada dan keputusan Allah, beramal karena Allah, bersyukur atas pemberian Allah, dan mencukupkan dirinya dengan apa-apa yang telah diberikan Allah. Ridho. Ridho adalah keadaan rela dalam berbagai situasi, baik ataupun buruk, dan menyenangkan atau menyusahkan semuanya. Diterima dengan penuh kerelaan dan keikhlasan kepada Allah. Ahwal. Jamak dari bentuk kata hal yang sikap rohaniyah, metal, seorang sufi dalam perjalanan tasawufnya. Perbedaan antara makom dengan hal adalah kalau makom merupakan sikap hidup yang harus diusahakan dengan kesungguhan dan latihan, sedangkan ahwal merupakan anugerah Allah bagi yang dikehendakinya. Adapun macam-macam halnya adalah khauf, adalah merasa takut akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pada masa yang akan datang. Tawadu adalah merendahkan diri dan berperilaku hormat kepada siapa saja. Tawadu juga adalah selalu merendahkan diri, baik kepada manusia maupun kepada Allah. Karena orang sombong selalu menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Sikap ini menjadi akibat dirinya merasa lebih baik dari orang lain. Takwa. Takwa adalah terpeliharanya hati dari berbagai dosa yang mungkin terjadi karena adanya keinginan yang kuat untuk meninggalkannya, sehingga mereka terpelihara dari perbuatan-perbuatan buruk atau jahat. Ikhlas. Ikhlas adalah hilangnya rasa pamrih atas segala sesuatu yang diperbuat, atau ikhlas adalah orang yang tidak mengharapkan apa-apa lagi. Karena itu, jika seseorang masih mengharapkan imbalan dari perbuatannya, maka ikhlasnya tidak sempurna, bahkan disebut orang yang ria. Jadi ikhlas itu bersihnya dalam berbuat semata-mata hanya menuntut ridha Allah, tanpa menghiraukan imbalan dari selainnya. Syukur adalah pengakuan terhadap nikmat yang telah diberikan Allah kepadanya, baik bersyukur melalui lisan, perbuatan, maupun hati. Proses pembersihan jiwa, memperoleh ahwal di atas Allah, ma'rifatullah dalam pandangan Imam Al-Ghazali, mahaba bagi Rabi'ah Adawiyah, ittihad bagi Abu Yazidah Al-Bustami. Itu dalam pandangan ahli tasawuf dapat melalui 3 tingkat yang dinamakan tahalli, dan tajalli. Tahalli ialah membersihkan diri dari sifat-sifat yang tercela, kotor hati, maksiat lahir, dan maksiat batin. Pembersihan ini dalam rangka melepaskan diri dari perangai
yang tidak baik, akhlak al-madmumah, yang tidak sesuai dengan prinsip agama. Sifat-sifat tercela ini merupakan pengganggu dan penghalang utama manusia dalam berhubungan dengan Allah. Proses memerlukan keikhlasan, niat, kekuatan iman, dan sinar pengetahuan yang sahih. Tahalli merupakan pengisian dengan sifat-sifat terpuji, menyinari hati dengan taat lahir dan batin. Hati yang demikian ini disebut Qalbun Salim, dapat menerima pancaran narullah, cahaya ilahi, dengan mudah. Oleh karenanya segala perbuatan dan tindakannya selalu berdasarkan dengan niat yang ikhlas, bersih dari penyakit riya. Dalam ibadahnya itu tidak lain kecuali mencari ridha Allah. Untuk itulah manusia seperti ini dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan karena Allah senantiasa mencurahkan rahmat dan perlindungan kepadanya. Sedangkan tajalli adalah merasakan akan rasa ketuhanan yang sampai mencapai mukrobah. Dalam keterangan ini disebutkan bahwa tajalli merupakan barang yang dibukakan bagi hati seseorang tentang beberapa nur yang datang secara gaib. Tajalli ada 4 tingkat, yaitu tajalli afal, tajalli asma, tajalli sifat, dan tajalli zat. Dengan melakukan proses ini, seseorang akan memperoleh ketenangan jiwa, insya Allah. Wallahu salam. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan selama presentasi ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.